Oke, halo semuanya. Selamat datang di sesi explainer kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sesuatu yang super menarik tentang budidaya kelapa sawit. Ternyata prosesnya tuh jauh banget dari sekedar nanam pohon terus ditinggal nunggu panen. Faktanya, kalau kita lihat dari standar agronominya, ini adalah sebuah ilmu eksak yang nuntut keseimbangan sempurna. Mirip banget sama prinsip Goldilocks, nggak boleh terlalu banyak, nggak boleh terlalu sedikit, pokoknya semuanya harus serba pas. Coba deh kalian bayangin. Masa sih hal sesepele selembar daun kering atau genangan air yang beda 1 sentimeter doang bisa nentuin sukses atau hancurnya sebuah kebun berskala raksasa? Kedengarannya gila kan? Tapi disitulah letak taruhannya. Setiap milimeter pertumbuhan dan setiap tetes air itu benar-benar dipantau secara ketat pakai aturan operasional. Nah, menu pembahasan kita hari ini lumayan padat. Kita akan mulai dari anatomi pertumbuhan, lanjut ke taktik sensus, presisi pemangkasan, pengendalian lahan, manajemen air lahan gambut, sampai ke kunci hasil maksimal. Singkatnya, kita bakal lihat gimana SOP ini berubah jadi tameng pelindung buat si pohon. Oke, kita masuk ke bagian pertama, anatomi pertumbuhan, TBM versus TM. Buat kalian yang udah familiar, pemisahan siklus hidup pohon sawit ini pastinya udah jelas banget. Ada fase TBM alias tanaman belum menghasilkan, dari umur 0 sampai 36 bulan pertama. Ibaratnya, 3 tahun pertama ini tuh semacam camp pelatihan fisik yang super intensif. Fokusnya 100% cuma buat pertumbuhan vegetatif. Kalau pondasi di fase ini gagal dibentuk, ya jangan harap pohonnya bisa ngasih panen yang melimpah pas sudah masuk fase TM atau tanaman menghasilkan. Lanjut ke bagian 2, taktik sensus dan birokrasi ketat pepohonan. Yang bikin geleng-geleng kepala, pihak perkebunan tuh sebenarnya ngelacak performa pohon-pohon muda ini dengan lumayan kejam. Iya, pohon aja bisa kena SP alias surat peringatan loh. Kalau pas di sensus ternyata ada pohon yang punya kurang dari 3 bunga betina, pekerja bakal ngasih 1 titik cat putih di pelepah ketiganya. Sensus ini bakal diulang terus di umur 17, 20, 23, dan 26 bulan. Kalau sampai ngumpulin 4 titik, wah itu ibaratnya strike 4. Pohonnya bakal langsung dibongkar sampai ke akar, dimusnahkan, terus diganti bibit baru. Cuma yang benar-benar unggul yang boleh bertahan. Biar kebayang seberapa presisi kontrolnya, bibit unggul yang umurnya 24 bulan itu ditargetin punya panjang pelepah persis di rentang 290 sampai 320 cm. Mereka ngukurnya dari pangkal duri yang disebut rudimeter sampai ke ujung daun paling luar. Bayangin aja, kalau meleset sedikit dari angka eksak ini, manajer kebun pasti langsung tahu kalau ada yang nggak beres. Entah itu drainasenya atau kurang pupuk, dan harus langsung diinvestigasi. Kita masuk ke bagian 3, presisi pemangkasan atau seni pemangkasan. Di sini, tebang-tebang pelepah itu nggak boleh sembarangan. Kadang kita mikir, motong pelepah tua yang kelihatannya cuma jadi beban, itu pasti hal yang bagus kan? Makin bersih, ya makin sehat. Tapi pertanyaannya, apa jadinya kalau kita motongnya bablas alias terlalu banyak? Ternyata efeknya bahaya banget. Kalau kalian overprune alias terlebih pangkas, pohon bakal stres. Responsnya, dia malah memproduksi bunga jantan jauh lebih banyak. Hasilnya, panen kalian 2 tahun ke depan bakal hancur lebur. Tapi kalau underprune atau kurang dipangkas, proses panen jadi susah. Dan buah yang lepas malah nyangkut di tumpukan dahan. Terus membusuk gara-gara diserang jamur ganas bernama Marasmius palmivorus. Maju kena, mundur kena kan? Makanya, buat nemuin titik pas ala Goldilocks ini, mereka berpatokan pada rumus matematika yang super eksak berdasarkan usia pohon. Singkatnya, makin tua pohonnya, makin dikit pelepah yang ditinggalin. Contoh nih, buat pohon usia prima antara 4-7 tahun, mereka wajib nyisain persis 48-56 pelepah. Nggak kurang, nggak lebih, supaya area fotosintesisnya tetap maksimal. Terus, kemana perginya pelepah yang udah dipotong ini? Nggak cuma dibuang gitu aja loh, penempatannya diatur ketat banget. Kalau di tanah datar, pelepahnya disusun lurus selang-seling biar nggak makan tempat. Tapi kalau posisinya di lahan berbukit atau terasering, pelepahnya sengaja ditaruh di pinggiran teras. Fungsinya buat jadi tameng fisik penahan erosi dan ngejaga pupuk kalian biar nggak hanyut ke bawah air hujan. Pinter banget ya? Oke, kita lanjut ke bagian 4, pengendalian lahan dan bagaimana kita mengelola ekosistem mikro di bawah pepohonan. Fokus utama di lantai perkebunan ini ada di area yang namanya piringan. Piringan ini pada dasarnya adalah zona VIP di sekitar pangkal pohon yang harus steril tanpa celah dari gulma apapun dengan radius sampai 180 cm. Kenapa dibikin begini? Biar akar serabut kelapa sawit yang ada di dekat permukaan tanah nggak punya saingan sama sekali pas lagi nyerap air, pupuk, sama sinar matahari.
Nah, ngomongin saingan, musuh paling horor di kebun itu punya nama alang-alang. Kalau rumput ini sampai muncul, unsur nitrogen sama fosfat si pohon bakal disedot habis-habisan. Cara basminya bener-bener hardcore. Selain disemprot, pekerja sampai ngelakuin teknik yang namanya wiping, yaitu ngusap sisa-sisa daun alang-alang pakai kain katun yang udah dicelup racun, diusap pelan-pelan pakai tangan. Seminggu kemudian seluruh akarnya dicabut manual pakai tangan kosong. Nggak boleh pakai cangkul, biar akarnya nggak putus dan malah tumbuh lagi. Tapi lucunya nih, nggak semua tanaman liar itu dianggap musuh negara. Rumput-rumput kecil yang batangnya lunak justru dibiarin aja tumbuh berdampingan sama pohon sawit, asalkan tingginya dijaga di bawah 20 cm. Mereka sengaja ditoleransi untuk bantu menjaga kelembaban tanah. Keseimbangan lagi-lagi jadi kuncinya. Masuk ke bagian 5, menguasai lahan gambut. Disinilah manajemen air butuh sentuhan yang luar biasa halus. Di lahan gambut, angka 40-70 cm itu udah kayak hukum alam yang mutlak. Permukaan air tanah posisinya harus benar-benar dikunci persis di rentang kedalaman itu. Buat ngebuktiinnya, mereka sampai nanam alat pengukur manual berupa pipa peralon yang namanya piezometer. Dan ini wajib dicek volumenya setiap minggu tanpa absen. Kenapa harus setegas itu? Karena kalau airnya drop di bawah batas minimal, apalagi pas lagi musim kemarau panjang, siap-siap aja ngadepin bencana gambut mati atau pengeringan permanen. Kalau gambut ini udah kering total, strukturnya hancur dan dia bakal kehilangan kemampuannya buat nahan air selama-lamanya. Ekosistemnya mati total, dan lahan gambut berubah jadi bahan bakar raksasa yang gampang banget memicu kebakaran hebat. Beneran mimpi buruk. Sekarang kita sampai di bagian terakhir, bagian 6, kunci hasil maksimal dan keseimbangan sempurna. Ada satu kutipan menarik dari dokumen sumber kita yang bunyinya, air merupakan kunci sukses bagi kehidupan areal gambut dan ekosistemnya. Ini sebenarnya ngerangkum poin kita dari awal banget, bahwa entah itu urusan buka tutup pintu air atau ngitungin presisi jumlah daun yang dipangkas, kesuksesan industri agrikultur skala masif ini bergantung sepenuhnya pada cara kita ngejaga ekuilibrium lingkungan si pohon sawit itu sendiri. Jadi, takeaway pentingnya adalah pertanian komersial sebesar ini itu sama sekali bukan sesuatu yang asal tanam lalu tinggal panen. Ini adalah aksi menjaga keseimbangan ilmiah yang risikonya tinggi banget. Nah, pertanyaannya sekarang. Besok-besok kalau kalian ngelewatin perkebunan sawit, apakah kalian cuma ngelihat sekumpulan pohon biasa aja? Atau jangan-jangan kalian mulai melihat sebuah mesin biologis raksasa yang beroperasi dengan ketelitian tingkat milimeter? Pikirin deh. Oke, makasih banyak udah gabung di sesi explainer kali ini dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.